Salim Chandra selaku Sekretaris MKB Kota Semarang, MKB TIK Informatika Kota Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pembina MPL TIK Informatika Bapak Arif, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 9 Semarang Bapak Taufik, yang saya banggakan, yang saya cintai, teman-teman anggota TIK Informatika di Kota Semarang, baik dari SMA negeri ataupun SMA swasta, bahkan mungkin dari madrasah aliyah juga. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dapat bermuajahat, berkumpul, bertatap muka sebagai insan manusia yang saling bersosial, sehingga dapat kembali menyambung silaturahim di forum musyawarah guru TIK dan informatika di Kota Semarang ini. Salawat dan salam saya selaku muslim dan teman-teman rekan muslim semua tentunya kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya saat nanti di hari kiamat. Bapak Pembina dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9, kami informasikan bahwasanya pertemuan pada siang hari ini merupakan pertemuan yang sangat, menurut saya adalah sangat istimewa sekali. Karena untuk bertemu seperti ini, TIK Informatika itu bukan sesuatu hal yang mudah, terus terang. Walaupun sebetulnya ada teknologi dan adanya bisa daring itu sebetulnya kita bisa ketemu. Hanya saja karena kesibukan masing-masing dari kita di sekolah masing-masing, yang terus terang untuk teman-teman dari informatika dan TIK ini menjadi ujung tombak di sekolah masing-masing. Ada beberapa bagian dari pekerjaan di sekolah yang menjadi tanggung jawab dari teman-teman MGMP di sekolah masing-masing. Jadi ini suatu pertemuan yang istimewa menurut saya. Dalam satu kali semester atau dalam satu semester itu kami bisa bertemu sekali saja, itu sudah sangat, bahasa anak sekarang itu WUWBGT ya, wow banget gitu. Jadi harapan kami sebetulnya sebagai pengurus itu pengennya kita itu bisa kumpul bersama setiap ya 2 bulan atau 3 bulan sekali lah, tidak harus sebulan sekali. Dan ini alhamdulillah juga ini momentumnya, ini momentum kalau yang di sekolah muslim ataupun bagi kita yang muslim itu bagian dari tahrim Ramadan, istilahnya menjelang bulan Ramadan kita mengadakan pertemuan ini. Semoga dengan pertemuan ini juga kita bisa melebur segala kesalahan yang terjadi sebelum kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan harapannya nanti juga setelah Ramadan kita juga dapat bertemu dalam rangka halal bihalal, mungkin halal bihalal ya, kurang lebih mungkin di sekitar bulan April atau Mei. Insya Allah semoga kita bisa berkumpul lagi seperti ini. Bagian dari tugas kami sebagai pengurus adalah memberikan sosialisasi kepada panjenengan semua, agar panjenengan semua nanti bisa mensosialisasikan ke sekolah masing-masing. Entah nanti di sekolah itu panjenengan ditugaskan atau tidak berkenaan dengan FLS 2N di sekolah panjenengan masing-masing, itu saya kira tidak menjadi suatu permasalahan. Yang penting adalah
panjenengan nanti bisa mensosialisasikan berkenaan dengan kegiatan FRS UN, terutama 3 ajang yang tadi saya sebut kepada pihak sekolah, karena nanti dari negeri dan swasta paling tidak ada perwakilan untuk kegiatan FRS UN tingkat cabang di sini. Saya kira itu Bapak Ibu, tidak terlalu berpanjang lebar. Tentunya saya tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Pak, untuk bertemu di ruangan ini dengan fasilitas yang subhanallah ini sejuk gitu. Di samping suasana di luar juga sejuk, tapi saya kira kalau di luar panas ini di sini tetap sejuk ya. Karena fasilitasnya mantap sekali. Ada smart classroom juga, kalau sebetulnya kalau kita mau pakai juga di sini kan dipakai ya seperti itu. Jadi hanya ada beberapa sekolah saja yang menerima ini. Jadi panjenengan nanti bisa kalau mau eksplorasi mungkin kalau di sekolah sudah ada ya alhamdulillah. Begitu. Kemudian saya juga ini terima kasih Pak Pembina, panjenengan juga berkenan hadir ini, Masya Allah. Ini semua posisi juga sedang sibuk-sibuknya di semester 2 ini. Jadi kesempatan untuk hadir ini sangat berharga bagi panjenengan, tentunya waktunya. Ini ketika waktu panjenengan bisa digunakan untuk pertemuan ini, saya sangat berterima kasih sekali. Semoga yang saya doakan ini, apa yang kita gunakan waktu ini bisa mendapatkan berkah, barokah dan ridho dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira cukup. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Bapak Kepala SMA Negeri 9 Semarang, Bapak Taufik, untuk memberikan sedikit sambutan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Arif selaku pembina MPMPTIK Kota Semarang, juga sekaligus sebagai rekan kerja ini baru kemarin ketemu juga di SMA 2 Barat dengan tadi yang disampaikan S2N dan Pak Ikram ya, selaku ketua MGP TIK Kota Semarang. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan karunia-Nya di siang hari ini. Tadi dikatakan yang sejuk ya, ini bisa memberikan kesejukan di sini, dan tadi sampaikan juga pertemuannya sudah cukup lama. Sehingga nanti dengan pertemuan yang lama ini banyak banyak oleh-oleh yang nanti bisa dibicarakan, bisa dibangun kembali untuk membangkitkan semangat untuk saling berkolaborasi, saling bertukar ilmu. Dan saya selaku pihak tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kesempatannya tadi jadi Bu Dewi Mulia dan Pak Titis yang guru TK di SMA 9. Dan kita kesempatan jadi panjenengan semuanya mungkin yang belum pernah datang ke sini bisa mengenal sedikit di SMA 9 yang lingkungannya. Kalau biasanya mungkin kalau di Banyumanik kan ada 2, ada SMA 4 dan SMA 9. SMA 9 kalau belum pernah tahu ya ceritanya di sini. Monggo nanti bisa bertanya-tanya dengan Bu Dewi dan Pak Titis. Dan alhamdulillah ini yang memang untuk mengawal kegiatan pembelajaran TIK ini Pak Bu Dewi dan Pak Titis memang juga kebetulan kita dapat smart classroom. Mungkin kalau di sekolahnya belum ada, ini ya Pak Titis yang bisa nanti mengawal. Nah, ini bisa sebagai layar papan tulis, kemudian bisa untuk menulis, untuk ya bisa dihapus juga. Dan misalnya yang mengerjakan itu ada banyak siswa itu nanti bisa dihapus dan masih bisa dibuka lagi ya lembarannya. Nanti mungkin monggo nanti kalau Pak Titis sedikit berbagi karena masih lama. Semoga Pak Titis kan mengajarnya juga TIK dengan menggunakan ini kemarin sebelum kita pindah
tempatnya. Ini karena yang kita taruh labnya itu di depan sini, tetapi karena beberapa komputer yang TIK ini sudah harus di-upgrade, sekarang pindah di atas ya. Rencananya nanti akan kita tambah kelas kalau memang memungkinkan. Karena yang kelas 11 dan kelas 12 ini masih 11 kelas, yang kelas 10 sudah 12 ya. Harapannya nanti besok kalau misalnya jadi kelas ya nanti yang di ini mungkin sedikit cerita ya Bapak Ibu semuanya. Yang selaku pihak tuan rumah mungkin saya dalam penyambutan mungkin ataupun mungkin Bu Dewi dan Pak Titis kalau saya kekurangan saya mohon maaf, termasuk juga mungkin nanti kalau ada yang hal-hal yang tadi terkait dengan mungkin sarana yang diisi Pak Bu Dewi dan mungkin di atomik dan sebagainya kalau terus di kan ini Pak Titis kan juga di sarafra ya Pak, di sarafra nanti mungkin dikondisikan dengan baik. Dan satu harapan lagi mungkin dengan pertemuan ini karena tadi sampaikan sudah lama, monggo nanti bisa sharing. Kalau tadi sharingnya di TIK itu kan pembelajarannya, kebetulan di SMA 9 ini ada TIK lanjut. Nah mungkin apakah cara mengajarnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya sudah sepaham ataupun materi-materinya mungkin kan perlu ataupun mungkin ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan ketika mengajar ini, harusnya pakainya ini. Mungkin dari panjenengan dengan saling bertemu ini kan ada ada sharing yang mungkin bisa dilakukan sehingga saling bisa bermanfaat bersama. Ya, ada kekurangannya, kelebihannya terkait walaupun mungkin sudah garis besarnya sudah ada, tetapi mungkin penyampaian ke siswa atau trik-trik penyampaian ke siswa ini kan butuh sentuhan dari Bapak Ibu yang secara bersama-sama sehingga belajar lebih mudah, belajar lebih bisa diterima anak-anak dengan yang generasi yang sekarang ini. Itu mungkin yang saya sampaikan dan terima kasih Pak Arif yang sudah datang di kegiatan ini karena juga pembinanya, dan terima kasih pada semua yang hadir, yang belum hadir nanti mungkin karena saya yakin mungkin satu kelas di sekolah ini mungkin panjenengan semuanya mungkin ya bagian operator ya, atau di sekolah ini punya kapasitas yang tentunya lebih dari yang lain karena di MGMP atau TIK ini memang sangat dibutuhkan di sekolah ya, untuk membangun sekolah, dan biasanya banyak tugasnya Pak Adi dan yang lain ini saya yakin di sekolah juga masih banyak tugas harus dilakukan, tapi dengan kehadiran jenengan di sini bersama-sama, dan memang sekarang kan modelnya itu luring karena beda bertemu dengan mungkin ya komunikasi bisa lewat lewat HP, lewat grup, tetapi kalau bertemu ini bisa makan bareng, bisa menikmati rasanya, tidak hanya di foto saja. Itu mungkin yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Taufik selaku Kepala SMA Negeri 9 Semarang atas sambutan dan arahannya. Yang berikutnya sambutan dari Bapak Pembina IGMP Informatika Bapak Arif. Pak dan Pak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Nur Taufik Soleh selaku Kepala SMA Negeri 9 Semarang, kemudian yang saya hormati Pak Irno selaku Ketua UGM PTIK Kota Semarang, dan seluruh Bapak Ibu Guru Informatika Kota Semarang. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa mari Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya kita masih dapat bertemu di ruangan SMA Negeri 9 Semarang. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Taufik sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Matur nuwun sekali Pak Taufik, ini sangat berharga untuk kita nanti ya. Bapak Ibu, ini sebelumnya ini saya bertemu yang pertama kali dengan Bapak Ibu semua. Seharusnya
pertemuan pertama itu dulu waktu yang pertama itu ya Pak, pas baru kegiatan Pak DJ Gubernur di Solo itu ya. Dan sudah jauh-jauh hari bersama Pak Irno mengatur waktu, ternyata pas hari-harinya tidak bisa karena harus hadir pribadi di sana. Karena baru pertemuan pertama, maka saya awali dengan perkenalan dulu Bapak Ibu. Jadi nama saya Arif Nur Hidayat gitu, dan dulu ini berasal dari Kabupaten Karanganyar sebelumnya, tepatnya di SMA Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dekat dengan pintu tol gitu. Kalau awalnya pengangkatan pertama itu di Jawa Timur Bapak Ibu, jadi 2009. Jadi jabatan saya 2009 di Kabupaten Ponorogo, jadi cukup jauh dari sini. 9 tahun di sana baru bisa pindah ke Jawa Tengah, tepatnya di SMA Colomadu itu di tahun 2018. Kemudian di 2023 ditugasi untuk di Kota Semarang di SMA Negeri 15 Semarang. Itu perkenalan singkat dari saya, dan saya sangat senang sekali hari Bapak Ibu untuk kita bisa bertemu pada kesempatan siang hari ini, karena saya juga bisa memahami tadi disampaikan Pak Irno juga. Pak Irno, teman-teman guru informatika itu rata-rata adalah operator sekolah yang kesibukannya banyak begitu, tidak lepas dari dapodik, selalu berkutat dengan dapodik, kemudian data-data siswa, dan itu terus kontinu berkaitan juga dengan yang lain seperti Arkas dan lain-lain, itu kan juga masih ada irisannya dengan dapodik, sehingga memang kesibukan teman-teman yang luar biasa ini kita membutuhkan effort lebih untuk bisa berkumpul bersama, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan yang kedua, atau yang kalau di Januari 25 ini berarti yang pertama nih, di bulan Januari di bulan Februari 2025. Ini saya kira sangat penting sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tetap semangat, konsisten. Mungkin tidak harus setiap bulan, tetapi kita perlu agendakan secara rutin. Kalau kemarin kita sepakati 3 bulan sekali ya Pak Yoni, 3 bulan sekali, tidak apa-apa, di awal-awal ini 3 bulan sekali, tetap yang penting kita jalan gitu ya Bapak. Jadi paling tidak kita bisa bersilaturahim, ketemu sesama guru informatika, karena insya Allah dengan silaturahim rezeki kita akan dilebarkan begitu. Amin. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan program kerja dari MGTIK, saya juga sudah berkomunikasi dengan Bu Galuh selaku pengawas sekolah, dan juga kita memang sering ada komunikasi. Ini memang kita mengharapkan nanti di MGTIK itu ada produk begitu, karena MGTIK itu isinya adalah orang-orang yang luar biasa di bidang TIK gitu nih, sehingga kita perlu berinovasi di situ. Kalau kita menilai dari beberapa MGMP yang lain, mereka punya produk gitu nih, maka kita di MGTIK kita upayakan nanti Bapak mungkin mudah-mudahan tidak terlalu banyak, tidak ada masalah. 1 produk saja dalam 1 tahun tidak apa-apa. Yang penting itu adalah produk yang digunakan bersama-sama Bapak Ibu. Kita gunakan bersama-sama sebagai wujud eksistensi kita MGMP TIK di Kota Semarang begitu. Ada karya yang kita hasilkan bersama-sama. Monggo nanti bentuknya apa kami kembalikan ke Bapak Ibu semua. Bentuknya seperti apa yang itu bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran anak-anak kita di SMA Kota Semarang. Entah itu Bapak Ibu bentuknya aplikasi ataupun website ataupun modul atau apa ya. Yang penting ada produk. Mari kita hasilkan sebuah karya yang ini digunakan bersama-sama se-Kota Semarang. Syukur-syukur kita bisa mengintegrasikan IT di sana. Entah itu bentuknya website, isinya konten materi yang didesain dari MGMP TIK untuk se-Kota Semarang, digunakan se-Kota Semarang, itu kita bisa bayangkan trafficnya luar biasa.
satu produk, satu website saja. Ini hanya contoh saja nih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa yang lain. Satu website saja bisa digunakan satu kota Semarang, satu sekolah kurang lebih sekitar 1.000 siswa, digunakan kurang lebih 16.000 siswa hanya dari SMA negeri saja. Itu sudah 16.000 pengunjung traffic yang datang ke sekolah kita. Nah, sebenarnya kalau kita nanti melihat lebih lanjut, itu adalah potensi yang bisa mungkin kita kembangkan ke aspek ekonomi yang lain begitu. Tapi saya tidak mengikat itu. Monggo Bapak Ibu nanti kita pikirkan bersama-sama. Kalau dari kami, dari pengawas sekolah titip pesan, upayakan di MGMPTIK itu karena sebagai istilahnya punjernya orang-orang ahli TIK di sana, ya ada produk yang bisa dihasilkan. 1 tahun 1 produk saja tidak ada masalah. Yang penting itu sebagai pengikat kita Bapak Ibu, sebagai simbol kita bahwa MGMPTIK itu ada dan eksis di kota Semarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Irma terkait dengan teknis berkaitan dengan FLS 2N yang kita di MGMPTIK ini ditunjuk untuk menghandle 3 kategori, yaitu tadi sudah sampaikan adalah film pendek, komik digital, dan fotografi. Ini perlu kita siapkan sejak awal Bapak Ibu, karena kemarin MKKS juga sudah dikumpulkan untuk persiapan lebih lanjut, persiapan O2SN dan FLS 2N. Mengapa lebih awal? Karena harapan kita nanti sekolah ini bisa melakukan seleksi terlebih dahulu. Kalau kemarin memang di beberapa bidang itu jumlah pesertanya bisa berbeda, tetapi kalau di film pendek, komik digital, dan fotografi nanti peserta boleh mengirimkan maksimal 2 peserta di tiap bidang lomba. Itu yang terkait dengan FLS 2N. Kemudian untuk tempatnya Bapak Ibu, nanti untuk yang FLS 2N itu tempatnya ada 2 tempat, yaitu di SMA 4 dan SMA 4 Semarang dan SMA 1 Ambarawa. Jadi tempatnya di 2 lokasi tersebut. Nah, kemudian dari Cabang Dinas ini berpesan Bapak Ibu mohon untuk dikawal pesertanya. Dikawal dalam artian proses pendaftaran itu melalui Puspresnas atau ruang talenta. Jadi nanti akan ada link yang akan dibagikan lebih lanjut di masing-masing bidang lomba. Karena belajar dari pengalaman tahun lalu, ada yang siswa juara tetapi tidak bisa lanjut di tingkat yang lebih tinggi karena tidak terdaftar di Puspresnas. Karena yang mendaftarkan pelatihnya sehingga lupa tidak dimasukkan di Puspresnas lewat Damudik begitu, sehingga ini siswa yang sudah juara seharusnya bisa lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, ini tidak bisa lanjut mewakili karena terkait dengan data. Itu kemudian untuk sumber pendanaan kemarin disampaikan itu sementara, informasi sementara ini dari cabang dinas sudah mengalokasikan, sehingga harapan kita dengan sumber dana yang lebih jelas ini kita bisa lebih lancar nih. Atau kalau tahun lalu kan mungkin masih ada upaya dari kita dan juga dari MKKS untuk mencari pendanaan. Nah, ini kita ada kabar baik, mudah-mudahan nanti betul bahwa pendanaan ini sudah di handle oleh cabang dinas. Kabupaten kota nih, kabupaten dan kota, jadi sudah di handle oleh cabang dinas. Hanya kemarin masih ada 2 skema, apakah skemanya seleksinya satu cabding bareng-bareng begitu, ataukah dari kota sendiri dan kabupaten sendiri baru perwakilannya nanti berkompetisi di cabang dinas. Kita masih menunggu informasi lebih lanjut. Nanti secabding nanti, ya nanti akan lebih lanjut dibahas oleh Pak Irma. Kemudian Bapak Ibu, ini terkait dengan nomenklatur sekolah, mengingatkan kembali karena di sini juga banyak operator juga. Ini kita sudah diminta untuk segera melakukan pengurusan terkait dengan nomenklatur sekolah. Kalau yang negeri salah semua ya Pak Idi. Ya, Kota Semarang. Kota Semarang salah semua begitu, sehingga wajib melakukan
mengurus. Kalau yang SK-nya pendirian itu tidak ketemu, hanya ada scan atau kopian saja, ini harus mengurus surat kehilangan dulu, kemudian baru lanjut ke cabang dinas, kemudian dinas induk, lalu masuk ke portal siap jateng begitu. Jadi Bapak Ibu yang negeri maupun swasta, mungkin yang swasta ada yang sudah clear, tidak ada masalah, alhamdulillah mungkin sudah siap ya. Untuk yang mungkin masih nomenklatur sekolahnya masih belum benar begitu nih, dicek di portal SP belum benar nih, mungkin bisa segera dilakukan pengurusan begitu. Nanti bertahap melalui cabang dinas, kemudian lanjut ke dinas induk. Itu karena nanti Bapak Ibu di tahun ini sekali lagi kita sudah menggunakan ijazah digital, dan kuncinya data pokoknya ya ada di Bapak Ibu operator di dapodik sekolah. Yang bisa diupayakan tadi selain nomenklatur adalah cek data siswa, termasuk residu. Nah ini juga jadi masalah nih. Terkadang kita sudah handle di residunya, itu muncul lagi karena data residu itu berkaitan dengan data dukcapil begitu. Nah itu, kemarin 2 kali terkena itu nih Pak Eno nih, 2 kali SMA 15 dan SMA 2 residu lagi gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi juga di Bapak Ibu guru yang lain. Moga Bapak Ibu ini di menjelang bulan April ini tugas kita sangat banyak, apalagi tugas Bapak Ibu operator. Bismillah, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa menyelesaikan tugas dengan baik sebaik mungkin. Akhirnya nanti ya alhamdulillah bisa mengantarkan anak-anak kita, terutama di ijazah ini bisa clear gitu nih. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali banyak kurangnya dari saya. Moga nanti program kerja bisa dibahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.